Kegiatan praobservasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak AA. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Bu Muji. Apa kabar, Pak AA? Baik, Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak AA. Gini, Pak AA ya, karena kan hari ini Pak AA mau melakukan coaching ya, coaching Nah, dengan Bu siap. Enda ya, Pak ya. Ya, betul sekali, Ibu. Nah, coaching ini kan tujuannya itu tadi untuk membantu setiap orang menemukan hal-hal baik ya, Pak, dan penting yang diperlukan, yang bisa membangun empati, rasa memiliki, dan meningkatkan kualitas komunikasi antar individu. Nah, di sini Mm-mm. ada hal yang akan saya tanyakan sebelum Pak AA melaksanakan kegiatan coaching. Boleh ya, Pak ya? Boleh, boleh sekali, Ibu. Oke, pertanyaan yang pertama, Pak. Di bagian kompetensi apa saya bisa ngebantu Pak AA? Nah, di bagian potensi yang pertama ya yang saya akan lakukan yaitu adalah kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, nah terus yang mau diamati yang kompetensi mana, Pak? Sama saya nanti. Mungkin yang saya akan kembangkan yaitu adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah sekarang penilaian Pak A sendiri terhadap eh, tadi yang pertanyaan berbobot kompetensinya yang akan dikembangkan ini gimana, Pak? Penilaian Pak AA sendiri. Untuk penilaian saya untuk kompetensi yang kedua tadi, saya akan apa namanya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya agar coach saya tersebut itu bisa memberikan suatu permasalahan ke saya dan saya akan memberikan sebuah pertanyaan tersebut agar permasalahan tersebut itu bisa terselesaikan, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang harapan Pak AA sendiri dari observasi yang kita lakukan ini, itu apa, Pak? Harapan saya untuk saya sendiri supaya saya bisa belajar eh, melatih diri saya menjadi coaching ya dan juga untuk coach saya agar dia bisa memiliki solusi dari permasalahannya itu, Bu. Oke, baik. Itu saja pertanyaan pra observasi ini ya, Pak ya. Nah, sekarang Oke, silakan Bapak bisa lakukan coaching terhadap Bu Enda. Gitu ya, Pak? siap Ibu. Ya, Oke, terima kasih Ibu. sama-sama. Percakapan coaching. Assalamualaikum Bu Enda. Waalaikumsalam Pak A. Ya, Bu Enda, gimana nih kabarnya? Baik Pak, Alhamdulillah. Pak A sendiri gimana kabarnya? Bu Enda, kabarnya? Baik Pak, Alhamdulillah. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Enda, Bu Enda, Iya Pak. Bu Enda. Dengar-dengar ada yang mau disampaikan nih oleh Bu Enda nih. Begitu ya Bu ya? Iya betul Pak A. Dari kemarin saya cari Pak A, baru ketemu hari ini. Ini Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu nih sama Pak A. Ada yang ingin saya Oke, sampaikan memang Pak A. Ya, ya siap jadi Bu ya. jadi Eh, ya, mm-mm. jadi saya punya permasalahan nih Pak A. Kemarin kan saya melakukan praktik mindfulness ya Pak di kelas ya. Gitu. Nah, ternyata ketika praktik itu tidak Mm. tidak semua Ya siswa Bu. mengikuti dengan serius gitu Pak. Jadi ada yang benar-benar mengikuti, tapi ada juga yang sambil sedikit bercanda seperti itu Pak. Oh gitu ya Bu ya. Iya Pak. Nah di sini
di sini saya hanya punya waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit nih Bu ya. Kita Iya, ngobrol-ngobrol nih Bu ya. iya Apa Pak yang Ibu Aa. disampaikan tadi, Ibu sudah menyampaikan tadi garis bawahnya bahwa Ibu di kelas sudah bermain apa metode mindfulness ya dengan Mm-mm. anak-anak Bu ya. Betul Eh, Pak, saya mempraktikkan itu Nah, Pak, mindfulness. dan menurut Ibu di sini percakapan ini yang Ibu inginkan ini apa nih sekarang nih? Jadi dari percakapan ini ya Pak, saya tuh ingin mendapatkan pencerahan, terutama kira-kira teknik yang paling pas gitu Pak untuk mindfulness anak-anak SMA atau SMK itu teknik yang mana gitu. Karena kemarin kan saya mempraktikkan salah satu teknik yang stop itu ternyata belum maksimal gitu Pak. Jadi melalui pembicaraan ini tuh saya ingin menemukan teknik yang pas gitu Pak untuk kegiatan mindfulness di kelas itu, untuk praktiknya itu loh Pak. Oh, jadi gitu ya, Bu ya. Iya Jadi Pak, seperti itu. mendapatkan solusi dari apa yang sudah Ibu lakukan, Bu ya. Iya betul Pak. Kira-kira eh, perubahan apa nih, Bu, yang ingin Ibu lihat nih dari yang Ibu sudah rencanakan nih, Bu? Hmm, Perubahan kan tadi kan saya memiliki permasalahan anak-anak belum bisa mengikuti mindfulness dengan serius ya Pak. Sudah pasti kalau misalkan teknik mindfulness ini diterapkan, saya harapannya jadi anak-anak tuh lebih fokus ketika belajar gitu. Jadi pikirannya tidak kemana-mana gitu. Jadi fokus dia terhadap pembelajaran. Seperti itu Pak harapannya. Jika saya sudah menemukan Oh, itu teknik yang pas gitu. harapan Ibu ya. Iya Pak. Oke, itu harapan Ibu sudah bagus sekali. Nah, misalkan dari harapan Ibu untuk memainkan teknik mindfulness ini, kira-kira ya Bu ya, kira-kira Mm-mm. nih, eh, Ibu ada di level berapa nih Bu? Kalau untuk menerapkannya, mungkin saya masih di level 3 atau 4 sepertinya, Pak. Karena kan baru tahu juga gitu kan, baru mulai mempraktekkan juga gitu. Mungkin masih level 4 lah gitu. Masih di level 4. Ibu ada di level ya, ada di level 4. Kira-kira nih, Bu ya, kira-kira Hmm. kalau misalkan Ibu sudah menggunakan teknik yang Ibu inginkan, ya, Mm-mm. eh, dan sudah menerapkannya, kira-kira itu keinginan Ibu agar mencapai level yang lebih tinggi lagi di level apa itu? Mungkin eh, kalau 9 terlalu tinggi, 10 juga apalagi. Mungkin di level 7 saja sudah cukup buat mungkin ya Pak untuk awal gitu kan. Mindfulness ini kan memang baru gitu ya, ke anak-anak juga baru, Iya, Bu. sayanya juga sebagai guru baru gitu, di level 7 gitu loh Pak. Jadi pembelajaran nanti tuh anak-anak benar-benar berfokus harapannya gitu. Kan kadang-kadang anak-anak suka tidak fokus ya kalau belajar gitu. Mungkin dengan Hmm. dengan dipraktekannya atau saya melakukan mindfulness terhadap anak-anak, itu harapan saya anak-anak fokus tuh bisa terwujud gitu. Paling di skala 7 mungkin, Pak. Oke, di skala 7 Bu ya, Pak Iya, Ibu Pak. eh, melakukan mindfulness ini ya. Iya, Pak. Oke. Nah, untuk kegiatan ini Bu, kira-kira ini ya Bu ya, Mm-mm. kira-kira eh, Ibu membutuhkan bantuan siapa ya Bu ya? Hmm, jadi kan teknik mindfulness ini kan memang saya juga kan baru belajar. Kemudian saya juga ingin bantuan dari teman rekan sejawat saya mungkin ya Pak. Ada namanya Bu Evan. Saya mungkin akan meminta bantuan ke Bu Evan untuk memvideokan supaya saya bisa refleksi dari hasil praktik mindfulness saya itu terhadap kelas saya nanti. Jadi nanti saya mungkin bekerja sama dengan Bu Evan, Pak.
Jadi Ibu akan bekerja sama dengan rekan Ibu ya, yang tadi siapa tadi Ibu? Bu Evan, Evan Pak. ya, dengan Bu Evan ya. Nah, Ibu kan sudah sudah merencanakannya ya untuk bekerja sama ataupun berkolaborasi ya dengan Mm, rekan Ibu ya. betul. Nah, kira-kira nih Bu ya, itu kegiatannya kapan direalisasikan ya Bu? Eh, Secepatnya ya Pak, kalau mungkin secepatnya gitu akan saya coba gitu. Kalau kemarin kan belum berhasil, mungkin minggu besok saya akan mencoba mempraktikannya lagi, tapi mungkin di kelas yang berbeda gitu Pak, di kelas yang lebih kondusif supaya bisa tercapai gitu tujuan dari mindfulness itu sendiri. Minggu besok sepertinya Pak, sesuai jam pelajaran saya. Oke, kalau gitu Bu ya. Nah, itu rencana Ibu akan menerapkannya di minggu depan Bu ya. Iya, minggu Nah, depan. itu bagus sekali Bu. Kira-kira ini ya Bu Endah nih, Hmm. percakapan kita hari ini, yang Bu Endah dapatkan dari percakapan kita hari ini itu apa? Eh, Ya, saya senang sekali ya, Pak, ya kita bisa ngobrol kayak gini. Jadi saya ada sedikit pencerahan gitu ketika ketika saya bingung kok teknik mindfulness belum berjalan dengan baik gitu. Dengan mengobrol ini saya jadi menemukan ide-ide gitu kan untuk ke depannya seperti apa, teknik mana yang akan saya pilih gitu kan, Pak. Ya, dengan ngobrol ini. Seperti itu, Pak. Hmm. Oke, Bu Endah ya. Nah, Ibu Endah kan sudah menggambarkan ya bagaimana menciptakan perubahan nih dalam teknik pembelajaran Ibu ya, Mm. lebih bagus lagi biar anak lebih fokus dan sebagainya ya Bu ya. Iya, Nah, betul. oke, saya tunggu nih Bu ya kabar-kabarnya untuk Iya, perkembangan yang Ibu akan lakukan nih Bu iya, ya. Pak. Saya Baik-baik, Pak. tunggu nih Ya. kabarnya Bu ya. Dan apa yang sudah Ibu rencanakan Ya, itu bisa tercapai dengan baik ya. amin, amin, amin. Nanti kita ketemu lagi berarti ya, Pak ya, setelah saya mempraktekkan ya, Pak ya. Oke, Ya, siap Ibu. Saya tunggu ya kabarnya Ibu. ya, baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak AA. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Percakapan pasca observasi. Oke, baik Pak AA. Sudah ya selesai coachingnya ya. Iya Ibu, sudah Ibu. Oke, ini kita lanjut ke pasca coachingnya ya Pak ya. Ini ada Siap beberapa Ibu. hal yang Mm-mm. akan saya tanyakan ke Pak AA juga. Oke, yang Siap pertama, Bu. Pak AA, penilaian Bapak Ya. sendiri terhadap performa yang tadi saat coaching itu bagaimana? Kalau penilaian untuk saat coaching tadi, saya merasa saya sudah sesuai dengan alur tirta Bu ya, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut tuh bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya. Akan tetapi mungkin itu juga belum sempurna Bu, dengan apa yang saya inginkan, ya belum sempurna. Iya, baik. Terus, kenapa Bapak penilaiannya seperti itu terhadap performa sendiri yang tadi? Dikarenakan Bu, tadi sempat ada mungkin gangguan sinyal Bu ya. Tadi suara Bu Endah tidak terdengar oleh saya Bu. Jadi Oke. sedikit ada beberapa pertanyaan saya ulang lagi Bu, gitu Bu. Iya, ya nggak apa-apa, nggak masalah Pak. Oke, gini Pak, setelah boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh Ibu, boleh. Jadi gini Pak, setelah saya amati pada saat coaching itu Bapak Ibu, Pak AA itu sudah sesuai dari standar yang jadi rujukan kita, yaitu sudah sesuai dengan alur tirta gitu loh Pak. Nah, Bapak gimana nih mendengar hasil pengamatan saya? Terima kasih Ibu kalau memang saya sudah
sesuai dengan apa yang adanya di Alur Tirta di dalam coaching ini. Terima kasih banyak Bu ya atas penilaiannya Bu. Iya, sama-sama. Tapi ini apa ya? Ada Ya siap ada, Bu. ada beberapa hal yang memang harus dikembangkan ya Pak. Iya Bu. Misalnya ada juga kendalanya juga tadi ya Pak, kaitannya dengan sinyal. Jadi untuk kedepannya kalau nanti coachingnya kita secara daring, itu sebaiknya sinyal itu di apa ya, dipersiapkan agar tidak terjadi gangguan koneksi seperti yang tadi gitu ya Pak ya. Ya siap. Nah, dan juga ya tadi karena sudah merujuk pada alur tirta, ya itu sudah cukup keren deh. Tinggal nanti Bapak lanjutkan saja praktek-praktek biar lebih lancar dan lebih mahir lagi dalam melakukan coaching. Gitu aja, Pak. Ya Nah, terima sekarang kasih. Mm-mm. sekarang yang terakhir, Pak. Tindak Ya Bu. lanjutnya gimana, Pak? Rencana tindak lanjut ke depannya. Oke, rencana tindak lanjut saya ke depannya, saya akan menunggu kabar dari coachingnya untuk mengabarkan perkembangan apa yang sudah didapatkan dari coaching untuk mempraktekkan apa namanya solusi yang sudah kita dapatkan agar ada tindak lanjut lagi dalam permasalahan ini, Bu. Oke, baik. Dan, Nah, sekarang gini, Pak, dari hasil diskusi kita yang sekarang ini, Pak A sudah terbayang nggak apa yang Pak A akan lakukan untuk meningkatkan performa coaching Bapak ini? untuk meningkatkan performa ini, saya akan mencoba berlatih lagi, Bu. Iya. Eh, akan berlatih lagi, mencoba kepada rekan-rekan guru yang lain, dan akan lebih memahami lagi dari apa yang prinsip dari coaching tersebut ini. Oke, kira-kira kapan itu Pak Bapak akan melakukan praktek coaching lagi? Insya Allah Bu, mungkin minggu depan saya akan mencoba mempraktekkan coaching ini dengan rekan guru yang lain Ibu, agar saya lebih mempunyai pengalaman lagi. Oke, baik Pak ya. Oke, dari apa yang tadi saya sudah amati, hasilnya akan saya catat ya Pak ya di Ya, Ibu. form supervisi akademik. Begitu Pak. Nah, sebagai penutup eh, dari kegiatan kita kali ini, saya ucapkan terima kasih Pak. Mudah-mudahan ke depannya kegiatan coaching yang Bapak lakukan bisa lebih berkembang lagi. Kayak apa ya, itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Thanks for watching.